Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyira ala dini kulli wa kafa billahi syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus hari ini hari yang ke-87 bulan suci Ramadan. Betul ya? Ada yang ke-8, ada yang ke-7. Jadi hari yang ke-87. Alhamdulillah, rekan-rekan kaum muslimin muslimat bisa berkumpul bersama di dalam ruangan yang penuh berkah ini di masjid kita di lantai 6. Mudah-mudahan sholat duhur yang kita laksanakan bersama, yang insya Allah kita lanjutkan dengan kultum, kalau istilahnya dari MTTG, kita bisa ikuti bersama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga-keluarga kita, rekan-rekan kita yang lain yang juga sedang berjuang di lapangan untuk mengejar kinerja terbaik untuk kita semua, juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dalam tugas-tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah selaku rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini sebagai uswatul hasanah wa rahmatan lil alamin. Sebagai contoh teladan buat kita dan pemberi rahmat buat kita sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hari ini, hari Senin, setelah kita melaksanakan sholat duhur, saya mendapatkan amanah tugas dari MTTG Jakarta Utara. Jadi MTTG ini Majelis Taklim Telkom Group, Telkom Jakarta Utara, punya program selama di bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan kultum. Tapi mohon izin untuk hari ini, kalau hanya 7 menit sayang juga gitu ya. Jadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari MTTG, Om Madina dan kawan-kawan, di mana selaku manajemen diberikan tugas untuk memberikan kultum pada kesempatan hari ini, dan hari ini saya mendapatkan jadwal tersebut. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan selama kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini yang sudah berlangsung 87 hari, ada yang 8, ada yang 7 hari gitu, diberikan kelancaran dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dijanjikan oleh Allah, bahwa output dari bulan suci Ramadan ini adalah menghasilkan manusia-manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya ingin bertitik tolak atau memfokuskan pada hakikat diciptakannya manusia ke atas dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. As-Sariyat ayat 56. Rekan-rekan, jika kita mau
menyimak secara saksama atas ayat ini, menurut saya ini adalah salah satu kunci dalam kehidupan kita. Ada beberapa kunci gitu ya, tapi sebagai orang Muslim, ini salah satu kuncinya. Apa itu? Bahwa esensi kehadiran kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sedikit saya kaitkan dengan ceramah tahrib Ramadan kita yang lalu, Ustadz Faiz. Nah, beribadah itu terbagi dalam dua hal secara umum gitu ya. Yang mahda dan khairul madda. Ada yang umum, ada yang khusus. Nah, yang khusus itu yang biasa sering kita kenal. Sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang memang sudah ada tuntunannya dan ada ketentuan yang harus kita kerjakan. Tapi ada juga ibadah yang bersifat umum. Apa itu? Bekerja di kantor, berolahraga, belajar. Itu adalah ibadah yang secara umum. Jadi ada dua hal ya, pembagian secara umum ibadah itu, yaitu yang khusus dan umum. Nah, kalau kita kaitkan dengan ceramah Ustadz Faiz pada saat awal Ramadan yang lalu di tempat ini juga, ternyata teman-teman, melaksanakan sholat itu belum tentu dikategorikan ibadah. Ternyata saya juga baru tersimak, naik haji itu belum tentu ibadah ternyata. Karena ada kunci berikutnya, kunci yang kedua teman-teman. Apa itu? Hadis Bukhari Muslim. Innama a'malu binniyah. Bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan, outputnya tergantung daripada niat kita. Jadi nyambung. Jadi kalau kita naik haji, bukan karena berniat karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dilihat, ingin diposting di sosial media, ingin dipanggil haji, bukan karena ingin beribadah kepada Allah. Kalau kita kaitkan dengan ceramah Ustadz kita sebelumnya, itu ternyata bukan ibadah, teman-teman. Karena niatnya beda. Sebaliknya, kita bekerja di kantor. Teman-teman Pelindo, teman-teman Telkom, teman-teman JSD, SAS, bekerja tiap hari, meninggalkan rumah, mencari nafkah, bekerja di Telkom Jakarta Utara, tapi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari ibadah. Jadi tidak ada satupun sejengkal pun gerak-gerik kita di dunia ini, termasuk omongan kita, kecuali ibadah. Jadi ada dua ibadah juga ya, ada yang diucap, itu juga ada yang dilakukan. Kalau kita berucap, misalnya dakwah, ceramah, mengatakan hal-hal yang baik, membuat orang senang, itu ibadah juga. Bekerja dengan niat ibadah tadi juga ibadah juga. Tapi ingat, ya saya juga tampil di sini juga karena sesuai dengan selain tadi amanah dari Ketua DKM, juga ada sampaikanlah sesuatu yang benar walaupun hanya satu ayat. Dan kita juga dikunci di sini. Jangan sekali-sekali kamu mengatakan sesuatu hal yang kamu tidak mengerjakan. Kita nyuruh orang sholat, kita nyuruh orang zakat. Padahal kita nggak sholat, kita nggak zakat. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Nah, kalau bahasa Perancisnya,
Satunya perbuatan dengan kata-kata. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan itu kita kerjakan. Ya. Tapi kalau kita sudah bisa menyampaikan sesuatu kebenaran, walaupun hanya satu ayat, itu juga bagian dari perintah Allah. Seperti apa yang saya katakan hari ini. Saya bukan penceramah, saya bukan ustadz. Tapi karena saya dapat amanah dan saya punya ilmu. Saya belajar. Dan salah satu yang penting menurut saya, yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat hari ini, khususnya kepada diri saya dan keluarga saya, adalah hakikat, esensi, tujuan kita dilahirkan di dunia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Titik. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, bahkan termasuk tidur pun, itu seyogyanya harus menjadi ibadah. Bagaimana tidur yang beribadah? Sebelum tidur berdoa. Itu bagian dari ibadah. Nah, kalau ini sudah melekat di nurani setiap insan, apalagi sebagai karyawan Telkom, sebagai karyawan Pelindo, karena GSD, wah, insya Allah aman tuh semuanya itu. Hidup ini enak. Atasan juga udah nggak terlalu kerja keras, nggak perlu marah-marah, nggak perlu nyuruh A, B, C, tinggal ngasih arahan petunjuk. Teman-teman akan bekerja secara maksimal. Karena apa? Tadi kita bekerja karena niatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dampak dari kita bekerja di sini, di Telkom atau di Pelindo, di SAS atau di GSD. Apa efeknya? Kita dapat gaji. Gaji itu buat keluarga kita. Nah, kalau kita nggak bekerja secara maksimal, tidak melaksanakan tugas-tugas seperti yang diarahkan oleh pimpinan kita, atasan kita, bahkan cenderung membodoh-bodohi, membohongi misalnya, bukannya ibadah yang kita dapatkan, bukannya pahala yang kita dapatkan, tapi justru dosa. Apalagi di dalam satu tim kita timbul kecemburuan. Wah, si ini kerjanya keras. Hampir dia nggak melihat waktu, panas, hujan. Tapi si A, si B ini kok datangnya nggak tahu jam berapa, pulangnya nggak tahu jam berapa, siang istirahat nggak tahu pulang jam berapa. Ya, alasannya katanya survei, padahal mungkin nongkrong di mana. Sama dengan sekarang, kita berpuasa, bisa aja ngaku-ngaku berpuasa, padahal sebenarnya tidak berpuasa. Mungkin di belakang minum, sembunyi-sembunyi makan. Dan itu kembali ke diri kita. Dan yang bisa mengontrol itu semua tadi adalah keimanan yang kita miliki, adanya keyakinan bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah persembahan saya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah. Terkadang kita lupa rekan-rekan. Saya kadang bercanda kepada teman-teman. Mau nggak telingamu saya copot satu, saya gunting, saya kasih uang 100.000. Nggak mau. 100 juta nggak mau. Ternyata sebiji telinga ini 100 juta pun nggak seimbang, nggak sebanding. Apalagi 2 telinga, kaki, mata, rambut dan sebagainya. Artinya apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nggak bisa dinilai dengan materi. Sehingga seyogyanya lah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu hadir ke dunia ini untuk beribadah, laksanakan sholat, laksanakan puasa, zakat, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Nggak perlu dikontrol oleh siapapun.
Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ibadah kita dilipat gandakan. Dan kalau kata Pak Ustadz kemarin, bulan Ramadan ini nggak ada duanya. Kalaupun tahun depan kita ketemu bulan Ramadan berikutnya, itu beda dengan bulan Ramadan yang sekarang. Sama bulan Ramadan yang dulu. Jadi kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, menjaga hubungan yang baik dengan sesama rekan-rekan, sehingga kita bisa mendapatkan hal yang lain, yaitu apa? Keberkahan. Makanya alhamdulillah saya berupaya di tempat saya setiap azan diupayakan semaksimal mungkin break sholat dulu. Supaya apa? Itu salah satu langkah supaya kita dapat keberkahan. Dan alhamdulillah selama saya di sini Telkom Jakarta Utara luar biasa, sangat disyukuri. Apresiasi, penghargaan, reward banyak sekali yang kita dapatkan. Baik yang level Telkom regional maupun nasional. Karena apa? Salah satu penilaian saya karena keberkahan. Karena kita semua kompak, kita satu tujuan, semua satu vektor, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, termasuk Pak Ustadz kita di sini. Kadang di masjid-masjid yang lain waktu sholat lewat, nggak ada azan. Pas mau jamaah susah nyari imamnya. Nah, alhamdulillah kita punya Ustadz kita di sini, Ustadz Maulani. Dan kemarin diuji Allah sakit, tapi alhamdulillah sekarang udah sehat. Itu juga perlu disyukuri. Jadi sakit itu terkadang apa? Kita diingatkan bahwa tubuh kita juga perlu istirahat. Kondisi kalau lagi kurang sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga juga perlu disyukuri. Ya, jadi itu rekan-rekan sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Dan satu hal lagi rekan-rekan, bahwa Allah juga menyampaikan, syukurilah nikmat yang saya berikan kepadamu. Karena jika engkau mensyukuri nikmat itu, maka aku akan memberikan nikmat-nikmat lain dari sumber-sumber yang tidak disangka-sangka. Tapi jika engkau khianat, engkau tidak mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, maka tunggu, asapku amat pedih. Jadi itu poin berikutnya yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, supaya kita bisa mendapatkan semaksimal mungkin janji-janji Allah yang diberikan di bulan suci Ramadan ini, yang sangat-sangat banyak istilahnya gimmick-gimmicknya lah, dan tinggal kita mau mengambil apa tidak. Jadi itu rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan sekali lagi, sebagai kita yang bekerja, baik di Telkom, di Pelindo, atau dimanapun kita bekerja, yakinkan apa yang kita kerjakan itu adalah bagian dari ibadah. Sehingga kita bekerja secara maksimal, nggak usah harus diomel-omelin atau dimarah-marahin atasan. Karena apa? Karena kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Kerjakan secara maksimal. Atasan kita juga paham, tahu kemampuan kita kok. Nggak akan dipaksa memikul beras satu karung kalau kita nggak mampu. Tapi laksanakan secara maksimal. Jika kurang paham bertanya, sehingga kehidupan di dalam kantor kita bisa hubungan yang baik, harmonis, sehingga terciptalah kehidupan yang damai, yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultur dan arahan dari pimpinan kita. Masya Allah, tabarakallah ya. Ternyata pimpinan kita multi talent. Selain pimpinan secara manajemen, ternyata beliau juga seorang ustadz. Ada pencerahannya begitu detail, insya Allah penuh makna dan bisa kita ambil hikmahnya. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya dengan sehatnya, dengan barokahnya, dengan suksesnya, kaya rayanya, istiqomah dalam amaliyah kebaikannya serta husnul khotimah. Dan juga kita berdoa untuk seluruh karyawan, karyawati PT Telkom Jakarta Utara dan seluruh karyawan Pelindo. Semoga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Semoga Allah terima segala bentuk amaliyah sholihahnya di bulan suci, terutama puasanya, infaknya, tadarusnya, qiyamul lailnya, dan semuanya. Kita berharap semoga ini menjadi catatan amal soleh kita semua. Itu saja, terima kasih. Dari akhir mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.